Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Brasil Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta. Keduanya akan membahas kerjasama bilateral antar kedua negara. Mobil yang ditumpangi Presiden Lula da Silva dengan rangkaian pengawalan tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 10 siang. Presiden Prabowo langsung menyambut Lula da Silva. Keduanya lalu berjalan ke tengah pelataran istana untuk mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara. Setelah itu, Prabowo mengajak Lula da Silva memeriksa pasukan jajaran kehormatan yang berbaris di halaman istana untuk menyambut kedatangan Presiden Lula da Silva. Selanjutnya, Prabowo dan Lula da Silva berbincang beberapa hal untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva tiba di Jakarta kemarin sore. Kedatangan Presiden Lula jadi momen penting yang bisa mempererat hubungan bilateral Brasil dan Indonesia. Di tengah guyuran hujan, Presiden Luiz Inácio Lula da Silva turun dari pesawat kepresidenan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta kemarin sore. Presiden Lula da Silva disambut oleh Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman serta sejumlah pejabat lain. Setelah bersalaman dengan pejabat yang menyambut, Presiden Lula diantar Mentan menuju hotel tempatnya menginap. Kunjungan Presiden Lula merupakan kunjungan balasan atas lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Brazil pada Juli lalu. Kunjungan ini juga diharapkan dapat memperkuat kerjasama strategis antara kedua negara dalam berbagai bidang. Sebelumnya, pemirsa, kunjungan kenegaraan dilakukan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa ke Indonesia. Cyril membahas kerjasama pendidikan hingga perdagangan dengan Presiden Prabowo. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Kedatangan Ramaphosa dalam rangka kunjungan kenegaraan dan memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia. Presiden Prabowo menyambut langsung kedatangan Presiden Afrika Selatan. Diiringi upacara kenegaraan dan jajar kehormatan, usai prosesi penyambutan, kedua kepala negara langsung melanjutkan pertemuan tertutup di ruang kredensial Istana Presiden. Dalam pertemuan kali ini, kedua kepala negara membicarakan kerjasama investasi, pendidikan, hingga perdagangan di berbagai sektor. Ramaphosa menyampaikan situasi perdagangan Indonesia dan Afrika Selatan, dan ada beberapa alternatif untuk meningkatkan perdagangan ini. Salah satunya mungkin kedelai, ya, produk-produk kedelai, kemudian cattle atau ternak, ya, yang mungkin bisa ditingkatkan perdagangannya dari Afrika Selatan ke Indonesia, dan Indonesia juga akan mencari komoditas-komoditas yang memiliki nilai kompetitif untuk dipasarkan di Afrika Selatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kerjasama di bidang pendidikan. Tadi Presiden Prabowo juga menawarkan kursi-kursi ataupun slot-slot beasiswa. Topik kerjasama di forum G20 juga akan menjadi salah satu yang dibahas karena saat ini Afrika Selatan memegang kursi presidensi forum ekonomi terbesar di dunia tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadapi godaan besar ketika seseorang mencoba menawarkan uang 1 miliar US dollar atau sekitar 16,5 triliun rupiah.
Hal tersebut diungkap oleh Hashim Joyo Hadikusumo, adik Prabowo Subianto. Utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi, Hashim Joyo Hadikusumo, mengungkapkan jumlah uang yang ditawarkan kepada Prabowo mencapai 1 miliar US dollar atau sekitar 16,5 triliun rupiah. Meski begitu, Hashim tidak menuturkan lengkap konteks dugaan penyogokan tersebut. Hashim hanya mengatakan mendapat cerita tersebut langsung oleh Prabowo dalam pembicaraan via telepon beberapa bulan lalu. Kenapa telepon? Saya mau cerita aja, saya baru mau disogok orang. Oh ya? Disogok orang. Berapa dia tawarkan? 1 miliar. Oh, 1 miliar. 1 miliar rupiah. 1 miliar dolar kamu. Sementara itu, Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, buka suara terkait pernyataan utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi beberapa waktu lalu. Ada upaya orang nekat untuk menyogok Pak Prabowo itu benar mas? 1 miliar US dollar. Itu gimana mas? Memang ada orang-orang nekat seperti itu? Kira-kira begitulah. Tak hanya Prabowo, Hashim juga mengaku dirinya juga menjadi target suap oleh pihak-pihak tak dikenal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia bakal memiliki mobil nasional produksi sendiri. Presiden Prabowo menargetkan mobil buatan anak bangsa akan bisa digunakan di tahun 2028. Setelah memiliki mobil Jeep buatan sendiri, Presiden Prabowo berencana akan membuat mobil dalam negeri. Proyek strategis pemerintahan Prabowo ditargetkan akan rampung dalam 3 tahun mendatang. Dalam rapat kabinet yang digelar kemarin, Presiden Prabowo juga sebut pemerintah telah mempersiapkan alokasi anggaran hingga lokasi pabrik pembuatan mobil kebanggaan Indonesia ini. Kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya, sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan Jeep buatan Indonesia. Jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga, kita tidak pakai Jeep buatan negara lain. Kita pakai Jeep buatan Indonesia sendiri. Saat ini Presiden Prabowo menggunakan mobil Maung Garuda Limousine dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Para perwira TNI dan pejabat juga menggunakan Maung untuk kendaraan dinas mereka.